Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, pagi hari ini selesai goes. Di antaranya yang baru ikut Ustadz Ghafar Aziz. Ahlan wa sahlan. Orang lama ini. Lama ini. Tapi Allah memberikan kekuatan. Alhamdulillah. Walaupun sedikit menggos-menggos. Nggak masalah. Capek apa enggak? Capek. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang itu jadi baik, itu bukan diukur di kesehatannya sebetulnya. Bukan diukur dengan pangkatnya, bukan diukur dengan kekayaannya. Tapi Allah menghendaki kebaikan seseorang, cirinya orang itu difahamkan tentang agamanya. Begitu dia faham agamanya, kemudian Allah memberikan ilham untuk mengamalkannya, kemudian mati husnul khotimah, maka itu seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, ukurannya orang itu faham agamanya. Kenapa? Karena dengan faham agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang diberi nikmat yang langgeng dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan termasuk kita insya Allah para sholihin. Itu harapan kita. Kemudian terkait dengan dekatnya kita ke Idul Kurban, maka sedikit kami cuplikan ucapannya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau mengatakan bahwa fadilah kurban ini adalah sangat banyak. Dan kita sebagai seorang muslim harus berkurban, supaya nanti di akhirat tidak menjadi korban. Tapi sayang, manusia terlalu cinta kepada dunia. Dia mau berkorban tapi untuk hawa nafsunya. Dia beli rumah, beli kendaraan mewah, bahkan beli sesuatu yang kadang tidak penting. Tapi dia berani untuk membeli barang itu. Sementara kita berkorban ini untuk kepentingan kita. Ini yang kadang-kadang jarang di antara kita berani berkorban. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dahu wa atibu anfusakum fa innahu ma min muslimin yastaqbilu bidabihatihil qiblat illa kana damuha wa qarnuha wa sufuha hasanatin fi mizanihi yaumal qiyamah." Berkorbanlah, senangkan hatimu dalam berkorban. Karena seseorang muslim yang menghadapkan korbannya ke kiblat, kecuali nanti darah korban itu, bahkan bulu dari korban, tanduk dari korban, itu akan ditimbang besok di hari kiamat. Karena itu Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi memberikan beberapa fadilah supaya kita bersemangat. Yang pertama, kurban ini adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, ibadahku, pengorbananku. Ini Allah tanya, mana pengorbananmu? Kamu punya itu, punya ini, punya segalanya tapi tidak mau berkorban. Mana? Apa ucapan kebohongan saja
Padahal kita mengucapkan ikrar di hadapan Allah. Wa nusuki, pengorbananku harus ada bukti. Hidup matiku lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, fadilahnya kita melaksanakan kurban ini untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim yang nanti dikokohkan oleh syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat waktu itu menanyakan, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kurban itu? Maka Nabi mengatakan, sunnatu abikum Ibrahim. Itu sunnah dari bapakmu Nabi Ibrahim. Malana minha, apa keuntungan buat kami kalau saya berkorban? Bikulli sya'rah hasanah. Tiap-tiap bulu dari binatang kurban ini akan diwujudkan sebagai hasanah, sebagai satu kebaikan yang akan menguntungkan kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, fadilah kurban ini adalah untuk menyantuni fakir miskin. Orang yang tadinya tidak pernah makan daging sapi, daging kambing, maka pada hari raya kurban semua merata, mulai dari pedagang asongan, orang Bambung, atau siapa saja, orang miskin, orang-orang yang tidak punya, apalagi yang kaya, yang biasa makan daging, semua rata akan merasakan nikmatnya daging kambing. Kemudian yang terakhir, fadilah kurban ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa nikmat harta, sehingga dengan harta ini kita berani berkorban. Ingat, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, dibuktikan dengan kurban, rezekinya akan ditambah dan terus ditambah. Tapi apabila kufur nikmat, sanksinya berat. Sebagaimana Allah menyatakan, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Seandainya kamu kufur nikmat, ingat azabku ini sangat pedih. Insyaallah nasihat singkat ini sekaligus goes kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.